Jadi di sini kan ada dua katup ya. Ada dua katup. Katup yang di sini itu untuk low pressure, yang di sini itu untuk high pressure. Dan di sini ada tiga pentil ya, kalau teknisi bilang itu tiga pentil. Nah, pentil ini yang bagian kanan ini untuk high pressure, yang kiri ini untuk low pressure, yang tengah itu bisa digunakan untuk proses vakum atau proses pressing atau pengisian tekanan pada sistem refrigerasi, entah itu freon atau itu test press untuk nitrogen. Nah, itu di selang tengah yang ini. Begitu. Oke. Jadi yang tengah kita koneksikan pada mesin vakum, dan yang paling kiri atau low pressure-nya kita koneksikan ke unit odornya. Seperti itu. Jangan membuka valve-nya dulu, tapi kita harus menyalakan vakumnya dulu. Fungsinya apa? Untuk memvakum selang yang kita gunakan ini. Jadi kita pastikan bahwa selang ini itu sudah hamba udara, sudah minus atmosfer. Kita nyalakan. Di samping itu kita juga meyakinkan bahwa koneksi-koneksi koneksi-koneksi nempel pada manifold gauge ini tidak ada kebocoran. Nah, soalnya nanti ketika sudah dibuka semuanya, tekanannya itu naik kembali, indikasinya itu adalah kebocoran. Padahal kebocorannya itu ada di manifoldnya, bukan pada sistem refrigerasinya. Itu nanti akan kerja dua kali otomatis. Kita nggak tahu bocornya di mana. Nah, maka dari itu perlu divakum dulu pipa selang yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran dan proses hamba udara atau minus atmosfer tekanan yang ada di selang ini. Setelah udah nyala, udah proses vakum selang, baru valve yang ini kita buka. Itu sebelum membuka stop keran pada odor unitnya, jangan dibuka dulu. Karena ketika dibuka, freon akan mengalir ke sistem refrigerasi ini. Karena unit setengah PK atau unit baru itu pasti udah ada freon di dalam odornya. Jadi kita tidak usah mengisi freon lagi. Seperti itu ya. Nah, setelah kita vakum, kita tunggu. Biasanya unit setengah PK dengan pipa standar 3 meter itu cukup 10 menit aja kalau vakumnya kecil. Kalau vakumnya besar, ukuran setengah PK itu bisa 5 menit aja cukup. Nah, kita vakum sampai kapan? Sampai jarum ini menunjukkan di minus 30 in Hg. Setelah minus 30 in Hg, jangan langsung dimatikan vakumnya, tapi kita tutup dulu stop keran yang ada di sini. Kita tutup, maka di sini sudah proses minus atmosfer. Tekanan di dalam sistem refrigerasi ini itu sudah minus atmosfer. Kita tutup, baru kita matikan vakumnya. Jangan dimatikan dulu baru tutup. Kalau dimatikan dulu baru tutup, maka udara bebas dari luar akan masuk kembali ke sistem refrigerasi ini. Jadi kita tutup dulu, baru kita matikan. Nah, proses matikannya ini pun kenapa harus ditutup? Agar oli yang ada di dalam vakum ini tidak masuk kembali ke sistem refrigeran ini. Karena ketika oli ini masuk, maka akan bercampur dengan refrigeran. Karena kan oli vakum dan oli refrigeran itu kan beda ya. Oli vakum itu untuk pelumas dari piston itu sendiri, sedangkan oli refrigeran itu untuk pelumas si piston kompresor, dan kandungannya itu berbeda, freon pasti. Ada R22, 32, 40 itu semua beda kandungannya, dan itu tidak bisa dicampur dalam sistem refrigeran ini. Seketika itu dicampur, efeknya apa? Ketika percampuran oli itu terjadi di sistem refrigerasi ini, maka akan menimbulkan stuck pada kompresor. Stop kompresor itu kompresor macet lah yang jelas. Kompresor macet karena oli R22 itu dia masih alami ya. Kalau oli R32 dan 40 itu sintetis, dia nggak bisa bercampur. Begitu. Nah, kembali ke proses pemvakuman itu, kita tunggu sampai
jarum itu nggak naik atau jarum itu tetap di 30 InHG. Indikasinya adalah sudah tidak ada kebocoran dan pada sistem refrigerasi itu sudah terjadi proses vakum atau uap air yang ada di dalam pipa itu sudah hilang. Seperti itu. Setelah sudah selesai, kita jangan langsung copot valve yang ada di sini. Jangan dicopot. Kalau dicopot, ya otomatis udara bebas ini bakal masuk lagi ke sistem refrigerasi. Jadi setelah ini hal apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuka valve yang ada di outdoor unit ini. Proses membuka valve itu kan di sini ada 2 valve ya. Yang kita buka itu pipa seperempatnya dulu. Jangan pipa 38-nya dulu. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke, saya jelasin. Karena di pipa 38 ini, dia itu front ini masih bercampur dengan oli yang ada di kompresor. Yang ada di kompresor di sini. Ketika kita buka, maka oli yang ada di kompresor itu akan naik ke sistem refrigerasinya. Jadi kita buka dulu di pipa seperempatnya, bukan di pipa 38-nya. Ketika kita udah buka pipa seperempatnya full maksimal, maka di sini di sistem ini dia sudah bertekanan dengan adanya refrigeran di dalam sistem ini. Ketika sudah bertekanan, baru kita buka di valve yang 3/8-nya. Seperti itu. Jika sudah dikoneksikan semua, baru indoor unit itu dinyalakan sampai kompresor ini bekerja. Ketika sudah bekerja, maka kita bisa cabut selang manifold gauge ini yang ada di outdoor unit ini, baru bisa kita cabut. Kalau sistem ininya belum on dan kita cabut selang ini, efeknya apa? Nah, tekanan itu terlalu tinggi dan kita buka di sini, maka refrigeran itu akan terbang ke udara bebas dan itu tidak disarankan, tidak diperbolehkan karena akan merusak ozon. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai teknisi harus bijak dalam merawat bumi kita sendiri. Kita tukang AC, kita teknisi AC, teknisi refrigerasi, kita juga harus bijak dalam melindungi bumi kita sendiri. Seperti itu, setuju? Setuju. Oke. Jadi buat kedepannya ya, nanti teknisi-teknisi Raja AC ini sudah stop buang-buang freon ke udara bebas. Kita sudah merencanakan kita akan membuat sebuah alat untuk proses recovery refrigeran. Jadi refrigeran, anggaplah kita punya outdoor unit rusak, kompresornya nggak bisa nyala, otomatis kan tidak bisa dipump down dia kan. Nah, kita akan buatkan alat untuk merecovery, mengembalikan freon yang ada di outdoor unit ini untuk kembali ke tabung agar bisa kita gunakan lagi, tidak kita buang ke udara bebas. Itu plan kedepannya kita bakal seperti itu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan mungkin dari teknisi-teknisi. Cukup. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Ya mungkin pertemuan kali ini seperti itu saja. Sekian dari saya Dimas Monik Santoso mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.